pemirsa, jumpa lagi dalam Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti, dan sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Didin Nasiruddin. Selamat sore Pak. Baik, hari ini kita akan membahas perang antara Israel dan Iran, kemudian juga ketegangan di Timur Tengah yang rupanya belum benar-benar berakhir. Justru serangan balasan masih terjadi. Kemudian di tengah situasi ini pula ada konflik antara Amerika dan Israel yang masuk ke dalam konflik tersebut dengan tujuan yang awalnya tampak seperti sama. Namun bagaimana kondisinya saat ini? Kita akan membahasnya lebih dalam. Baik Pak Didin, kalau kita mundur ke awal konflik, kita lihat bahwa AS dan Israel sepertinya terlihat kompak begitu ya dalam menghadapi Iran. Keduanya bicara soal ancaman nuklir Iran, kemudian jaringan proksi Iran di kawasan. Tapi apakah sebenarnya tujuan awal dari AS dan Israel dalam melawan Iran? Jadi kesamaan dalam tujuan Amerika dan Israel adalah bahwa mereka melakukan aksi militer terhadap Iran dengan tujuan agar pertama adalah sebenarnya untuk memecah belah Iran ya. Jadi diharapkan dengan mereka menghancurkan rudal, kemudian drone, kemudian fasilitas nuklir Iran, dan kemudian melakukan penumpasan terhadap para pemimpin militer Iran. Diharapkan bahwa dengan pemerintahan yang lemah, maka rakyat yang dalam beberapa waktu terakhir itu melakukan protes terhadap pemerintah akan memberontak dan menggulingkan rezim yang sekarang berkuasa. Jadi tujuannya itu sebenarnya. Mungkin yang kesamaannya ya, meskipun mungkin kalau bicara end game-nya mungkin agak berbeda. Baik. Lalu kemudian tapi setelah beberapa bulan terkesan bahwa AS dan Israel kemudian memiliki prioritas yang berbeda, di mana Trump bicara soal kesepakatan, soal stabilitas, sementara Netanyahu masih menekankan bahwa mereka perlu menekan Iran lebih dalam lagi begitu. Apakah saat ini posisi keduanya masih menginginkan hasil akhir yang sama, Pak? Jadi awalnya kan mereka memperkirakan rezim yang berkuasa itu akan jatuh dalam hitungan minggu lah. Mungkin mereka memperkirakan dalam 3-4 minggu atau mungkin 2 bulan paling lama. Tapi ternyata kenyataannya setelah mendekati lebih dari 3 bulan kan masih tetap berkuasa gitu kan. Sementara situasi secara global maupun di dalam negeri Amerika kan sudah semakin memprihatinkan, sehingga Amerika terutama mereka menginginkan satu jalan keluar lah, satu exit istilahnya kan. Nah, cuman mereka Amerika dan Israel punya endgame yang berbeda gitu kan. Kalau Israel tetap bahwa dia tidak berubah, bahwa tujuan Israel lebih jangka panjang gitu kan, bahwa ingin agar pemerintahan Iran jatuh atau paling tidak dilemahkan, kemudian proksi-proksinya di Lebanon dan di tempat lain yang biasa menyerang, terutama di Lebanon ya, Hezbollah juga dilucuti ya kan, kemudian program nuklir Iran dihancurkan. Tapi Amerika melihat fakta bahwa Iran tidak bisa ditaklukkan, dia lebih pragmatis gitu kan, dia lebih mengira yang penting Iran bisa menghentikan peperangan dengan Israel dan Amerika, kemudian Selat Hormuz dibuka ya kan, agar perekonomian global pulih dan sekutu Amerika di Timur Tengah juga ekonominya pulih, dan harga-harga di Amerika akan turun, terutama harga energi yang sudah melonjak cukup tajam gitu kan. Sementara mungkin nuklir nanti kita bisa akan lebih lanjut, tapi Israel berbeda gitu kan. Karena kenapa? Karena ketika Israel menyerang Iran, yang dijual oleh Netanyahu dalam Israel bahwa kita akan menghancurkan negara yang selama ini menjadi ancaman bagi eksistensi Israel gitu kan. Nah, ketika fakta bahwa Iran masih tetap berkuasa, rudal dan drone Iran masih 70% masih bertahan, dan serangan dari Hezbollah tidak pernah berhenti, maka kalau Israel juga membuat kesepakatan dengan Iran, maka pemerintah Netanyahu akan dianggap sebagai pemerintah yang gagal, terutama oleh kelompok sayap kanan gitu kan. Jadi itu yang membuat perbedaan
apa namanya endgame Prioritas. antara Amerika dan Israel. Baik, tadi Bapak juga sempat sebut soal Lebanon. Di antara konflik ini memang ada eskalasi baru yang melibatkan Lebanon ya Pak, di mana serangan Israel terhadap Hizbullah begitu memicu respon yang didukung oleh pihak Iran, akhirnya semuanya berkonflik. Lalu mengapa Lebanon kembali menjadi faktor yang mempersulit upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan juga Iran? Pada sisi Iran, gitu, Iran menganggap bahwa kesepakatan damai dengan Amerika itu juga mencakup Israel, semua lini lah, termasuk di Lebanon gitu kan, Lebanon dan kemudian juga mungkin Houthi juga di Yaman. Tetapi pada sisi lain, Israel menganggap bahwa itu bukan urusan mereka, dan Houthi dan Hizbullah pun melihat bahwa mereka tidak terikat oleh kesepakatan antara Iran dengan Amerika. Jadi itulah yang membuat perang ini tidak benar-benar berhenti, karena Israel dan Hizbullah itu tidak merasa tidak menjadi bagian dari kesepakatan damai antara Amerika dan Israel dan Iran. Sedangkan Iran mengatakan bahwa selama perang ini masih berlanjut, maka Iran tidak mau melakukan perdamaian dengan Amerika. Jadi dia mau agar perdamaian terjadi kalau pertempuran di semua lini berhenti, termasuk serangan Israel terhadap Hezbollah dan Lebanon. Baik, kalau hal itu kemudian kita gali lebih dalam lagi, di mana ternyata kesepakatan negosiasi yang tengah berjalan antara AS dan Iran ini berdampak begitu terhadap Israel ya Pak. Seberapa jauh sih dampaknya bagi Netanyahu, dan kenapa Netanyahu dan sayap kanan Israel ini khawatir terhadap hasil kesepakatan kedua negara tersebut? Jadi kembali bahwa Israel tidak mau perdamaian antara Iran dengan Amerika terjadi tanpa melibatkan persetujuan dari Israel, ya kan? Karena agenda awalnya kan Netanyahu seperti tadi, Netanyahu menjual perang terhadap Iran itu dengan janji bahwa dengan kita menyerang Iran saat ini maka pemerintahan Iran akan jatuh, ya kan. Kemudian juga proksi Iran di Lebanon terutama juga akan dilucuti. Padahal faktanya kan begitu gitu kan. Nah, dengan ada kesepakatan itu, maka dia khawatir bahwa tujuan Israel paling tidak mungkin melucuti Hizbullah itu tidak akan bisa direalisasikan gitu kan, sehingga maka adalah terjadi kan skandal mata-mata di mana Israel dikabarkan memata-matai kegiatan komunikasi antara para juru runding Amerika dengan Iran untuk memastikan bahwa mereka bisa mengikuti perkembangan terkini dengan apa yang dibicarakan Amerika dengan Iran terkait perdamaian yang akan mereka capai. Baik. Kemudian kalau kita kaitkan lagi kembali dengan Israel selama ini kan memang berupaya melemahkan struktur komando kelompok yang dipimpin oleh Iran begitu ya Pak, terhadap para pemimpin, kemudian pada tokoh-tokoh. Mereka menganggap ini efektif secara militer, tapi justru berpotensi memicu aksi balasan gitu. Apakah strategi ini yang disebut decapitation yang dijalankan Israel justru membuat diplomasi dengan AS menjadi semakin sulit? Ya, jelas ini merupakan suatu masalah bagi Trump ya, karena decapitation itu kan berarti Israel secara sporadis menumpas para petinggi Iran baik militer maupun sipil, padahal banyak di antara mereka yang telah ditumpas adalah orang-orang yang moderat atau liberal yang berpotensi untuk mempercepat perdamaian antara Amerika dan Iran gitu kan. Nah, orang-orang pejabat yang tersisa itu karena Israel melakukan strategi decapitation, mereka tidak mau muncul ke permukaan, padahal mereka adalah orang yang menjadi decision maker misalnya kan. Jadi sekarang para perunding yang bertemu dengan runding dari Amerika adalah orang-orang yang mereka moderat, pragmatis, tetapi mereka bukan decision maker. Decision maker adalah mereka yang ada di belakang karena tidak mau muncul, karena kalau muncul mereka takutnya mereka nanti akan jadi sasaran juga gitu kan. Itulah kenapa perdamaian kesepakatan damai itu berlalu terus, karena memang decapitation itu
sangat mengganggu kegiatan perundingan antara Amerika dengan Iran. Jadi sangat berdampak begitu Sangat ya? berdampak lah itu. Baik, belakangan ini Trump menyebut bahwa Amerika telah memenangkan dalam perang melawan Iran dan bahkan berpeluang gitu mencapai kesepakatan dalam waktu dekat ini. Ini muncul ketika pada faktanya masih belum ada tanda-tanda kesepakatan begitu ya Pak antara keduanya. Sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh Trump melalui narasi seperti ini Pak? Apakah ini hanya strategi diplomasi atau upaya beliau dalam menaikkan voting rate-nya gitu? Jadi ini kan untuk sekian kalinya lah ya. Jadi Trump mengatakan Amerika sudah menang dalam perang itu udah puluhan kali. Amerika mengatakan bahwa perundingan akan segera tercapai. Iran akan bersepakat untuk menyerahkan uranium yang diperkaya. Itu sudah berkali-kali. Tapi faktanya kan belum ada pernyataan dari pihak Iran. Kemudian yang kedua belum ada pernyataan tertulis, sepakatan tulisan antara kedua pihak. Tapi memang Trump harus melakukan itu sebagai narasi bahwa untuk menciptakan narasi bahwa Amerika sudah pada posisi menang. Karena gini, kalau dulu menangnya definisi Amerika adalah meruntuhkan rezim Iran, kemudian melucuti program nuklir dan rudalnya. Sekarang mereka minimalis saja. Menangnya itu ketika ada kesepakatan Selat Hormuz dibuka, itu bagi Trump sudah cukup sekarang. Jadi sangat minimalis. Sementara Israel maunya maksimalis gitu. Kalau bagi definisi kemenangan kita itu sebenarnya kepada masyarakat Israel bahwa kalau benar-benar runtuh kemudian Hizbullah dilucuti itu menang, tapi bagi Trump itu minimal. Kenapa? Karena memang situasi di Amerika sudah sangat saya mengkhawatirkan. Berarti gini, job approval-nya Trump itu sekarang sudah pada titik yang terendah sepanjang sejarah Amerika. Jadi mungkin dengan approval sekitar 35% sampai 37% itu sangat rendah. Itu setara dengan Nixon setelah Watergate dan George Bush setelah perang Irak, di mana saat itu di tahun 74 dan tahun 2006 Partai Republik kehilangan mayoritas di Senat dan DPR, ya kan. Nah, prediksi sekarang juga sama begitu gitu kan, bahwa Partai Demokrat kalau situasi ini bertahan, maka Demokrat dipastikan akan memenangkan 230 kursi. 230 itu minimalnya kan 218, itu sudah di atas mayoritas, sudah hampir, jadi sekitar hampir 15 kursi di atas mayoritas, ya kan. Hampir 12 kursi lah. Sementara di Senat juga diprediksi akan memenangkan 51 kursi, artinya ya mayoritas meskipun masih tipis ya, tapi fakta itu sangat kontras dengan situasi di awal tahun sebelum serangan. Jadi kalau pada awal tahun Demokrat diprediksi akan menang di DPR, tetapi tetap Republik yang akan menguasai Senat gitu kan. Jadi itu perang yang itu membuat itu berubah. Jadi Senat yang harusnya aman sekarang menjadi juga terancam gitu kan. Baik. Kemudian di sisi lain Israel juga terus menggempur Lebanon ya Pak. Padahal Trump sudah meminta Netanyahu untuk menahan diri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Israel membutuhkan kemenangan juga gitu. Jadi karena faktanya bahwa pertama janji Netanyahu terhadap Israel bahwa perang kali ini merupakan saatnya Israel benar-benar menaklukkan Iran dan menghancurkan Hizbullah di Lebanon, sehingga tidak ada lagi ancaman serangan rudal terhadap Israel gitu kan, dari Iran maupun dari Hizbullah. Nah, tetapi dengan ancaman di kedua sisi masih ada, at least Netanyahu ingin penumpasan Hizbullah sebagai bentuk kemenangan juga gitu kan, minimal juga sebenarnya, karena kalau menyerang Iran kan sudah itu areanya Amerika lah, dia nggak mau. Kita kalau Hizbullah itu masih tidak terlalu terikat dengan kesepakatan gitu kan. Jadi diharapkan dengan bisa menaklukkan Hizbullah, maka Netanyahu punya satu kemenangan yang bisa dijual di
nanti pemilu, karena akan pemilu juga di DPR, di Knesset, di parlemen Israel di Oktober 2026. Padahal polling sekarang saat ini menunjukkan bahwa partai oposisi Zionis ya itu sudah diprediksi akan memenangkan 62 kursi dari 160 kursi di parlemen. Artinya bahwa mereka sudah bisa meraih mayoritas. Itu belum termasuk partai Arab. Jadi di Israel ada partai Arab juga. Jadi kalau partai Arab itu bergabung bakal akan lebih dari tanpa partai Arab pun mereka sudah memenangkan 62 itu kan. Sementara partai pemerintah hanya bisa saat ini bisa meraih 50 kursi. Dengan posisi saat ini maka Netanyahu habis dipastikan kalau kalah berarti dia tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Jadi Netanyahu seorang Perdana Menteri yang memang dia biasanya diuntungkan oleh konflik, dia akan terus mencoba konflik untuk menciptakan narasi bahwa kita akan menang menaklukkan Hizbullah paling tidak, meskipun mungkin untuk Iran mereka belum saat ini. Baik, kalau kita merangkum semuanya dari Amerika Serikat, sepertinya Trump membutuhkan kayak jalan keluar begitu ya Pak, untuk dinilai sebagai keberhasilan ia memimpin sebagai presiden. Di sisi lain Netanyahu juga butuh hasil yang bisa diklaim sebagai kemenangan gitu baginya. Sementara Iran juga menginginkan rezim dan kepentingannya tetap bisa bertahan. Untuk ketiga negara ini apakah ada kesepakatan strategis gitu Pak yang bisa memenangkan keinginan semua pihak gitu? Jadi memang agak complicated ya, karena masing-masing itu ingin narasi menang di negara masing-masing, di hadapan rakyat masing-masing itu kan. Jadi mungkin ada beberapa pakar mengajukan sebuah solusi gitu kan, ya udah gitu, yang penting kan sekarang apa yang dibutuhkan gitu kan. Masyarakat di semua negara kan menginginkan satu, perdamaian, kedua harga energi dan harga barang-barang yang kembali murah gitu kan, dan perekonomian dunia kembali normal dengan terbukanya satu. Ya udah, mungkin mereka mengusulkan ya udah bikin kesepakatan damai di mana Iran, Israel, Amerika sepakat untuk menghentikan perang di semua lini ya. Artinya Hizbullah juga berhenti, Iran berhenti, Houthi berhenti untuk melakukan penyerangan. Dengan kemudian kompensasinya Iran harus membuka Strait Hormuz ya. Dia dapat mungkin pelonggaran sanksi sehingga masyarakat perekonomian masyarakat Iran mulai bangkit lagi, meskipun mungkin pelonggaran sanksinya jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti itu digunakan untuk membangun kembali persenjataan atau militer Iran gitu kan. Jadi dengan adanya perdamaian diharapkan masyarakat Amerika akan akan melihat kepulihan ekonomi. Kemudian pemilih Partai Republik yang dulu enggan sekarang oke, karena Trump berhasil lah membuka Hormuz, membuat harga turun lagi, sehingga mungkin yang dulu tidak mau mendukung sekarang mendukung lagi gitu kan. Di Iran begitu, rakyatnya sekarang udah kita berhenti, sehingga udah yang penting perekonomian jalan lah, kita juga akan berdamai dengan pemerintah sekarang gitu kan. Di Israel itu yang mungkin lebih sulit gitu kan, karena janji awalnya adalah bahwa rezim harus tumbang. Tapi meskipun mau tidak mau harus ada sebuah solusi lah, meskipun tadi gitu kan, solusi yang bisa diterima semua pihak. Meskipun kembali saya tetap mempertanyakan bahwa Iran juga mungkin akan mempertanyakan, akan tidak terlalu ini bagi kita belum lah gitu kan. Bagi rakyat saya pun belum, karena 60% masyarakat Israel tetap menginginkan agar aksi militer di Lebanon tetap dilanjutkan sebelum Hizbullah benar-benar dilucuti senjatanya. Mungkin mereka sudah melupakan Iran, tapi at least Hizbullah itu harus harus dilucuti. Nah, mungkin kembali tergantung pada nanti bagaimana Iran, Amerika dan Lebanon nanti membuat kesepakatan di mana Hizbullah tidak akan lagi melakukan aksi militer terhadap
Israel itu mungkin sepakatan. Meskipun saya terlihat bahwa potensi ke arah situ akan susah, tapi saya yakin bahwa pada satu titik mungkin di sekitar bulan Juli lah sebuah perdamaian yang mungkin paling tidak akan membuka suatu rumus, membuat harga minyak akan turun, itu akan tercapai sehingga kita yang sekarang hari ini dihadapkan pada harga Pertamax yang naik, kemudian Perta Oktober udah duluan gitu kan, Pertamax Dex juga udah naik, sehingga diharapkan mungkin bulan Juli kita akan mulai lebih senang lagi lah ya kan, karena harga minyak diharapkan akan kembali ke sebelum perang lah, harga normal kembali. Baik, kita doakan sama-sama ya Pak. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, di mana Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang sama-sama memiliki kepentingan strategis membuat perdamaian antara ketiganya semakin sulit. Kita lihat ke depan bagaimana kesepakatan baru antara ketiga negara tersebut akan berjalan. Terima kasih banyak Pak Didin atas analisisnya hari ini, dan juga terima kasih kepada pemirsa Ngopi Americano. Saya Miranti, sampai jumpa di episode selanjutnya.